Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Babak baru dari kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan lain-lainnya ini memasuki tahapan baru. Karena hari ini Polda Metro Jaya disampaikan dari Kapoldanya, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah berbulan-bulan, bahkan mungkin sudah tahunan ya, karena dulu juga sempat ada kasus ini, akhirnya sudah ada penetapan tersangka. Kita coba bahas dulu poin-poinnya apa, kemudian setelah itu coba kita lihat dari dua sisi bagi yang pro dan juga kontra. Karena kasus ini, itu yang mendukung Roy Suryo Charles itu banyak, yang tidak mendukung juga banyak. Begitupun sebaliknya untuk Pak Jokowi. Tetapi yang nggak bisa kita pungkiri, dengan kasus ini beredar di media ataupun juga sosial media, sepertinya memberikan tekanan psikologis kepada Pak Jokowi. Buktinya kan ya, kondisi secara fisik kelihatan sekali banyak perbedaan yang mengindikasikan kondisi kesehatannya Pak Jokowi itu melemah. Apakah ini menjadi salah satu strategi dari timnya Pak Jokowi? Udah deh diberesin aja biar nggak ada lagi orang yang berkoar-koar. Tetapi di sisi lain, yang pro dengan Roy Suryo, ini kesannya kok mereka kayak dikriminalisasi seperti itu. Kita coba pahami dulu siapa ajakah 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang terbagi ke dalam dua klaster. Kalau pasal-pasal yang dikenakan, ini adalah terkait dengan pasalnya kayak tuduhan palsu, manipulasi digital, dan juga metode analisis yang tidak ilmiah. 8 orang tersebut di klaster pertama adalah Egy Sujana, ES, Kurnia Tri Rohyani, KTR, Damai Hari Lubis, DHL, Rustam Effendi, RE, Muhammad Rizal, Fadila, MRF. Sedangkan yang klaster kedua adalah Roy Suryo, RS, Rismon Hasiholan Sianipar, RHS, dan yang terakhir adalah T. Fauzia Tias Suma alias Dr. Tifa, inisialnya adalah TT yang disebutkan oleh Kapolda ini teman-teman. Nah, dari pasal-pasal yang dikenakan ini memang ada beberapa hal yang agak sulit buat dihindari karena ada data kualitatif dan juga kuantitatif dari kedua belah pihak ini yang sebenarnya sama-sama masuk akal. Maksudnya gimana? Data kualitatif, kalau dari timnya Rismon Sianipar, Roy Suryo, itu kan mereka mengatakan ada beberapa hal yang disampaikan kembali, reaksi dari mereka pada saat mereka ditetapkan sebagai tersangka. Misalnya adalah kayak Pak Kasmujo yang mengatakan berkali-kali tidak ada peranan sama sekali dalam membuat ijazahnya Pak Jokowi karena beliau itu diklaim adalah sebagai dosen pembimbingnya. Adalah isu-isu yang dosen pembimbing lah, atau dosen akademik lah, dan sebagainya. Ya itu sudahlah kita bahas dan sudah menjadi pro dan kontra. Ada yang percaya, ada yang tidak. Kemudian kayak skripsi yang tidak ada lembar pengujian, tipe fontnya, perbedaan tulisan nama, dan masih banyak lagi yang sifatnya adalah data kualitatif dari timnya Rismon Sianipar dan juga Roy Suryo. Tetapi dari sisi data yang lainnya, tim mereka ini juga lemah secara hukum karena secara logika kan mereka menuduh bahwa dugaannya ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan UGM itu palsu. Secara common sense aja untuk mengkonfirmasi bahwa apakah betul Pak Jokowi itu lulusan dari UGM atau tidak dari Fakultas Kehutanan, kan yang bisa mengkonfirmasi tersebut adalah lembaga yang mengeluarkannya. Nah, di sini disampaikan dengan tegas bahwa barang bukti yang disimpan atau diperiksa oleh penyidik totalnya itu ada 723 item, termasuk dokumen asli dari UGM yang menegaskan keaslian ijazah Joko Widodo. Nah, secara common sense saja, lembaga yang mengeluarkan adalah lembaga yang bisa mengkonfirmasi apakah itu palsu atau tidak. Tetapi narasi dari tim lawannya Pak Jokowi kan mengindikasikan, kalau aku tangkap seperti ini, ya wajarlah Pak Jokowi kan orang yang berpengaruh 2 periode sebagai presiden di Indonesia, bahkan sekarang pun juga putranya menjadi wakil presiden. Kayaknya banyak orang ketakutan dengan kekuasaannya, makanya mereka berbohong untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ya, indikasinya ke arah sana, tetapi
ya agak sulit kalau kalau dari UGM-nya tidak bisa kita percaya 100%, lantas kita percaya sama siapa? Ada kan data-data katanya teman-teman sekolahnya bahkan di salah satu reaksi Rismon Sianipar pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka, dia mengatakan dengan tegas bahwa kami itu sudah punya beberapa saksi kunci yang nanti akan kami hadirkan dalam persidangan. Belum sekarang. Pertama, katanya dia sudah mengunjungi Desa Ketoyan yang merupakan desa diklaim oleh Pak Jokowi dulu pada saat kuliah, dia KKN-nya di sana. Kalau di UGM itu syarat untuk lulus dari kampus tersebut harus ada KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, ada salah satu warga dan juga saksi di sana, bukan warga sih ya, apakah dia warga di sana ataukah dia pernah mahasiswa di sana yang menurut Rismon memastikan bahwa Pak Jokowi tidak pernah ada KKN di sana. Terus yang berikutnya ada saksi katanya sudah ada saksi kunci di Pasar Pramuka yang mengeklaim bahwa orang tersebutlah yang membuat dokumen itu. Maksudnya dokumen itu apakah dugaannya ijazah palsu yang diduga dimiliki oleh Pak Jokowi ini nanti akan dihadirkan juga. Tentunya kan kalau dalam persidangan karena statusnya sekarang masih tersangka ya, nanti akan dialihkan berkasnya ke kejaksaan baru persidangan. Untuk mengkategorikan satu hal itu adalah fakta, harus ada dua alat bukti yang kuat. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Di antara 5 alat bukti ini, mana yang akan disampaikan dalam persidangan untuk mengkategorikan bahwa hal-hal tersebut adalah fakta. Bukan sekedar hanya satu alat bukti saja, harus 2 minimal, bisa 3, 4 lebih baik begitu. Nah, Pak Kasmujo juga menjadi sosok yang cukup kontroversi ya. Beneran nggak sih Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing untuk skripsinya atau sama sekali belum mengajar di tahun tersebut? Nah, ini juga akan menjadi salah satu hal yang jauh lebih menarik dan meyakinkan kalau beliau dihadirkan dalam persidangan nanti. Coba kita simak dulu reaksi dari Rismon Sianipar pada saat diwawancara di media iNews ya, pada saat ditanya bagaimana Bang reaksinya setelah ditetapkan dari Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Ya, bahwa ketika kita meneliti dokumen orang yang mantan orang terkuat nomor 1, ya inilah resikonya. Jadi yang kami sayangkan satu poin ya, dengan kesimpulan bahwa identik atau bahkan otentik dan dengan pengujian forensik dan segala macam itu, tapi satu yang kurang, kenapa nggak ditunjukkan pada saat tadi penetapan tersangka? Oke, poin yang berkali-kali disampaikan dari Rismon Sianipar adalah kenapa sih ijazahnya Pak Jokowi tidak ditunjukkan ke publik. Bahkan juga waktu gelar perkara beberapa waktu lalu pun juga yang dikritisi adalah hal yang sama. Kenapa yang ditunjukkan adalah capturean atau screenshot dari yang diduga itu adalah ijazahnya Pak Jokowi. Nah, menurut aku sih respon dari Pak Jokowi kan beberapa kali mengatakan saya akan menunjukkan katanya ijazah saya itu nanti di persidangan, hanya hakim yang bisa menyuruh saya. Menurut aku ini adalah strategi yang memang berhasil ya dilakukan timnya Pak Jokowi. Karena kalau ditunjukkan sekarang ke publik, ini akan menjadi salah satu bahan lagi untuk dilakukan analisa dengan berbagai macam data yang kayak error level analysis, ELE, yang disampaikan dari timnya Roy Suryo kan, itu adalah salah satu metode yang dipakai. Nah, tapi menurut Kapolda Metro Jaya dalam pemaparannya, hal tersebut belumlah terlalu ilmiah gitu loh. Nah, kita coba simak dulu reaksi dari Roy Suryo yang mengatakan dengan tegas bahwa saya adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk melakukan penelitian di era keterbukaan informasi. Dan ini menurutnya adalah kriminalisasi. Maksudnya seperti apa, Pak? Ini cuplikannya pada saat diwawancara di media Kompas TV. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang memiliki dokumen publik, kemudian ditersangkakan, dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah, kami tetap menghormati... Oke. Poinnya adalah kriminalisasi dari yang disampaikan di sini. Sebenarnya gini ya, secara pribadi aku memandang kasus ini tuh kayak masih... sayang gitu. Maksudnya sayang adalah aku menghormati Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan yang lain-lain. Aku juga menghormati Pak Jokowi. Sebenarnya
yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan ijazah ya. Kalau yang jadi permasalahan itu adalah terkait dengan misalnya kebijakan yang merusak negara Indonesia atau kebijakan yang merugikan masyarakat Indonesia, kemudian Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu berusaha untuk membuktikan dengan sedemikian rupa, ini akan menjadi salah satu hal yang ngebuat masyarakat bakal banyak yang mendukung Pak Roy Suryo. Tetapi yang diributkannya adalah masalah ijazah, plus menjabat sebagai seorang presiden, syarat di Indonesia itu tidak harus S1, minimal adalah SMA. Nah, secara poinnya ini aja, walaupun misalkan seandainya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu, ya nggak masalah, karena syarat menjadi presiden itu lulusan SMA, bukan lulusan S1. Tetapi kan poinnya bukan tentang itu ya, ya memang ada dalam pasalnya. Kayak misalnya pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang isinya melarang pemalsuan surat dengan maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan benar. Ya kita paham lah hukumannya kan maksimal 6 tahun penjara, itu memang ada dalam pasalnya. Cuman ada yang pro dan kontra dalam kasus ini karena kesannya kayak menyerang pribadi gitu. Aku lebih sebenarnya jujur kalau secara pribadi, aku akan jauh lebih concern kalau seandainya diserang itu adalah kayak kebijakannya Pak Jokowi tentang hal-hal kayak kereta yang bus ya, yang di Bandung itu kan ya, difokuskan apakah betul ada indikasi merugikan negara atau kebijakan-kebijakan yang lainnya dengan temuan-temuan yang lebih fantastis yang itu akan bermanfaat buat masyarakat Indonesia secara umum. Tetapi kalau yang diributkan adalah masalah ijazah, bagi aku itu kayak ngeributin yang poinnya gitu. Terlepas siapapun yang benar dan yang salah, ibarat kata nih ya, kalau menang jadi arang, kalau kalah jadi abu. Jadi hatiku pun juga terpecah menjadi dua gitu loh. Kasian gitu. Sebenarnya kalau aku lihat dari timnya Pak Jokowi itu sudah beberapa kali ya, karena bukan mengulur lah ya, waktu awal-awal heboh di media viral, awal-awal itu kan ya, Pak Jokowi itu sudah melalui kuasa hukumnya ngasih sinyal bahwa udah jangan dilanjutin, tenang diam. Akhirnya karena nggak kuat lagi, ya Pak Jokowi langsung mengajukan melaporkan orang-orang tersebut. Dan orang-orang tersebut pun yang sekarang menjadi tersangka juga pantang menyerah gitu loh. Konsisten banget dari waktu lama banget sampai sekarang mereka tetap fokus dengan berbagai macam data-datanya yang meyakini bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Bahkan sekarang sudah merembet juga kepada putranya yang merupakan wakil presiden Indonesia, diduga juga ada ijazah palsu. Aduh, jadi menurut aku tuh poinnya kalau yang diributkan ijazah tuh kayaknya kurang greget gitu. Tapi kalau diributkan adalah kayak kebijakan yang menimbulkan kerugian masyarakat, ada buktinya A, B, C, dan D, kayaknya enak gitu loh berjuangnya. Tapi kalau kayak gini, sebagian orang yang kontra dengan timnya Pak Roy Suryo, ini kayaknya kayak sentimen pribadi gitu. Tetapi bagi yang pro dengan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, ya harus anjas ini adalah pelanggaran hukum. Kita harus menegakkan A, B, C, dan D. I mean, this is a very difficult situation. Kita akan lihat nanti dalam persidangan, apakah akan dilakukan penahanan. Waktu aku dengar keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya, kata-kata yang disampaikan adalah begini, ada bahan pertimbangan pada saat akan melakukan penahanan atau tidak pada tersangka. Pertama adalah kalau hukumannya di atas 5 tahun penjara, which is ini adalah Undang-Undang ITE memang ada di atas 5 tahun ya, kalau aku lihat ini bisa dilakukan penahanan syaratnya kalau di atas 5 tahun. Kalau si tersangka nanti dinilai tidak kooperatif, menghilangkan barang bukti, ataupun juga akan melakukan pengulangan indikasi ketindak pidana yang sama, itu biasanya akan dilakukan penahanan. Tetapi Roy Suryo bilang begini, kalau ada orang yang mendesak untuk dilakukan penahanan itu melanggar hukum. Karena yang saya dengarkan tadi, tidak ada tuh permintaan untuk dilakukan penahanan. Karena ini juga Pak Roy Suryo sepertinya menyindir Sylvester ya kalau nggak salah nama tersebut ya, yang sudah ditetapkan sebagai harusnya terdakwa, sudah terpidana seharusnya, yang kena hukuman berapa tahun penjara, tapi belum ada yang namanya adalah eksekusinya. Jadi ini sudah merembet kemana-mana, ya kita hargai proses hukum, kita lihat nanti dalam persidangan, timnya Roy Suryo dan kawan-kawan pasti juga sudah menyiapkan berbagai macam alat bukti, mana yang lebih meyakinkan hakim nanti. Ya, ada juga yang skeptis, yakin hukum di Indonesia akan berpihak kepada kebenaran.
Aku sih yakin masih ada lah, karena memang nggak bisa dipungkiri dari 100% gitu manusia, ya masa sih 100% semuanya tidak benar. Aku yakin lah masih ada lah keadilan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.